Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back to my channel. Kali ini Daz Gaming akan membahas sebuah topik ya tentang knowledge teknologi ya. Semoga kalian sehat selalu di masa pandemi ini ya. Semoga kalian tuh stay safe in the home ya. Stay safe di rumah, keluar juga very important aja, ada keperluan aja ya. Itu lebih baik sih. Oke. Yang aku bahas kali ini bukan game. Kali ini aku akan membahas sebuah topik yang berjudul teknologi yang terbaru di abad ini ataupun di tahun ini. Penghujung tahun ini mungkin ada isu-isu atau rumor-rumor yang akan keluar di 2022. Itu sebuah teknologi terbaru gitu. Jadi yang suka dengan teknologi, aku juga suka ya. Selain juga aku suka game, motor, aku juga suka teknologi juga. Oke. Mungkin bisa kita langsung ke Prambanan aja. Aku pakai Opera di sini ya. Namanya terserah sih. Aku biasanya karena memang channelku dipakai Opera gitu. Jadi di browser Opera aku bedain memang ya. Oke. Masuk ke Google dulu. Settingnya teknologi terkini dunia komputer gitu ya. Oke, ini sih. Nah, aku mau coba ya. Nih. Oh iya, aku mau buka Pinterest juga buat lihat gambar yang biar HD ya. Biar kalian tuh kan manusia itu memang didesain ataupun diciptakan oleh Allah SWT itu melihat lewat mata dan divisualisasikan gitu. Jadi kalau anak-anak kecil pun ya disuruh hafalan sama lihat gambar sama video pasti lebih nangkepnya cepat video karena memang motoriknya itu seperti itu. Oke. Ini dari sevima.com ya, untuk webnya bisa kalian. 10 tren IT di tahun 2021 dari Artificial Intelligence, yaitu kecerdasan buatan. Kebetulan aku juga berkecimpung ataupun kuliah di jurusan ini gitu. Jurusanku ada 3 di jurusannya AI itu sendiri ya, ini yang Artificial Intelligence, jaringan komputer dan juga rekayasa perangkat lunak ataupun coding. Kalian pasti tahu lah ya, coding ya. Oke, di sini dijelaskan apa sih tren IT ini di tahun 2021 ya. Sebelum pindah ke 2022 kita bahas 2021. Nah, ini perkembangannya itu sangat berkembang karena mungkin ada wabah COVID juga, pandemi, jadi semakin trennya itu digitalisasinya semakin kerasa gitu. Apa sih yang di bulan-bulan terakhir ini dari rumah semua gitu loh. Kalian ngerasa nggak sih seperti kayak beli online shop, beli apa-apa dari rumah? Ya mungkin ada yang harus ke ini secara fisik ya, seperti kayak motor gitu kan. Itu juga biasanya kan COD gitu, deliver juga kalau motor ya. Pokoknya barang-barang yang memang seperti mobil, motor gitu ya. Kalau masih dengan seperti HP ataupun handphone digital ya ataupun perangkat-perangkat tuh mungkin masih. Oke, sehingga masyarakat dunia tentu melek terhadap perkembangan karena sekarang tuh ya anak kecil juga ke sekolahnya ya mungkin sekarang udah ada yang offline, jadi yang 1 tahun ke belakang itu memang full dari rumah ataupun online ya, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams dan lain-lain ya. Itu yang media-media yang digunakan untuk pertemuan online gitu. Perkembangan teknologi juga dapat dimanfaatkan oleh institusi maupun lembaga pendidikan, tak terkecuali perguruan tinggi ya. Inovasinya memang di 2021 ini semua harus didigitalisasikan ya, tapi ya nggak semua yang bisa digitalisasikan juga. Tren IT di sini ada AI ya, Artificial Intelligence itu dan RPA, Robotic Hybrid Cloud ini penyimpanan awan kayaknya. Edge Computing ini perhitungan. LMS berbasis cloud, komputer kuantum, teknologi 5G ya, kalian pasti tahu gitu lah ya, pasti tahu generasi milenial apalagi ya, generasi zaman sekarang pasti tahu yang namanya 4G, 3G dan 5G. Keamanan cyber ya, keamanan cyber juga memang sering dikontroversialkan ya, karena memang
sekarang itu perusahaan mempunyai sebuah database yang dilindungi oleh jaringannya, security jaringannya. Jadi security-nya itu nggak kayak orang, kayak sistem yang firewall ya. Jadi perusahaan datanya itu udah nggak arsip lagi, masukin ke chip ataupun komputer seperti itu. Dan Internet of Things, jadi IoT ini termasuk kalian tahu, seperti contoh aku juga pernah praktek juga ya, suruh tugas itu tentang, kalau aku nih ya, menyalakan lampu dengan sensor. Oke, itu masuk ke IoT karena Internet of Things. Jadi kalian tuh nggak usah cari lah ya tombol buat klik sana sini, tinggal disentuh sensor, ataupun sensor bisa pakai sensor gerakan, itu bisa. Realitas virtual dan realitas tambah. Nah, di sini biasanya yang suka pakai VR ya, yang main game ya, yang real adventure gitu pakai VR. Oke, kita bahas satu-satu di sini ya. Mungkin aku nanti sampai 5 aja. Jika kalian suka aku buat gini ya, kalian komen bawah kurangnya di mana ya, karena aku memang udah lama ngerjain ini, cuman ya masih belum dapat feel-nya aja sih. Oke, kita lanjut nomor 1 dulu, Artificial Intelligence atau AI dan Machine Learning. Oke, merupakan tren teknologi baru yang dikenal karena keunggulannya dalam pengenalan gambar dan ucapan, aplikasi navigasi, asisten pribadi smartphone, aplikasi berbagai kendaraan, dan banyak lagi. Oke, keunggulan di sini bisa berupa ini ya, kayak GPS dan asisten pribadi itu, seperti kalau aku pakai Vivo ya, kalau aku pakai Vivo itu kayak mengingatkan gitu, bisa Vivo pintar kok, ada kecerdasan apa gitu, itu bisa ngingetin kita harus minum hari ini berapa, terus dan langkah kita udah jalan berapa gitu. Itu asisten pribadi. Aplikasi berbagi kendaraan ini juga bisa sih, ini juga bisa. Dan AI juga banyak digunakan di berbagai sektor karena memang AI ini kontroversi gitu. Bisa menggantikan manusia pekerja, jadi robot semua gitu, kecerdasan buatan. Jadi ya ada positif dan negatifnya, mungkin masih 10-20 tahun ke depan untuk realnya ini ya, tapi kemajuannya udah pesat sih, udah ada kayak Gojek, jadi bukan Gojek, kayak Grab mobil gitu ya, jadi ya nggak ada penumpangnya, udah mesin gitu di negara Jepang banget ya, Jepang atau Eropa gitu. Oke, lanjut nomor 2, otomatisasi proses robotik RPA, Robotic Process Automation. Oke, teknologi perangkat lunak yang bekerja secara otomatis yang bisa digunakan untuk menafsirkan aplikasi. Oke, jadi di sini kalian yang biasanya menggunakan digital pay ataupun pembayaran seperti OVO, GoPay, dan aplikasi pembayaran seperti itulah ya. Dan ini bisa memudahkan beragam pekerjaan dan menganalisisnya dengan cepat dan akurat, juga menumbuhkan peluang karir bagi banyak profesional di bidang IT. Oke, biar lebih jelas kita cari apa sih itu ya. Coba cari di sini. Oh, ini mirip AI berarti ya. Coba kita kita cari di Google coba ya. Nah, ini adalah robot perangkat lunak yang mampu menjadi dan menggerakkan tindakan manusia dalam sistem digital. Oh, ini seperti artificial intelligence ya. Jadi mungkin kalau AI itu lebih ke sistem gitu. Ini buat ke robotnya gitu. Kayak otomatis gitu ya. Mirip-mirip sih. Jadi di sini mungkin aku ralat bukan untuk transaksi juga gitu loh. Banyak gitu. Itu cuma contoh kecil aja. Ini juga bisa menangani data, membalas email secara otomatis ya. Jadi udah nggak perlu repot-repot lagi. Oke, lanjut ke hybrid cloud ya. Transformasi digital memunculkan teknologi baru. Kombinasi dari public cloud dan
private cloud, biasanya ya, organisasi menyimpan data. Nah, ini yang penting ya, dari perusahaan itu maunya efisien dan bisa diakses di mana-mana gitu. Jadi kalian tuh harus melek 4.0 di industri 4.0 ini harus melek teknologi yang benar ya. Jadi untuk hybrid cloud sendiri itu adalah memadukan antara public cloud dan private cloud. Jadi perusahaan itu maunya data yang bersifat rahasia ya, itu harus bisa diakses di mana saja gitu. Contoh CEO ataupun direktur gitu kan, lagi di kantor gitu. Jadi dia tuh masih bisa pantau perusahaannya itu progresnya sampai mana gitu loh ya kan. Seperti itu. Jadi tentunya hybrid cloud ini dilengkapi dengan security manager, security jaringan yang harus kompleks menurutku. Jadi harus bener-bener dilindungi gitu loh. Karena kalau ini udah hilang diambil, nah itu susah gitu loh ambilnya. Karena memang data-data pribadi perusahaan itu di sini ya. Untuk meningkatkan keamanan dan ketahanan pada bisnis mereka, Indonesia dipilih Google menjadi basis dalam pengembangan pusat data layanan teknologi ini. Wah, Indonesia, kita itu harus bangga menjadi warga plus 62 gitu ya teman-teman. Di sini Google sendiri yang udah milih gitu. Jadi emang keren. Oke, kita coba lihat gambar biar lebih jelas, lebih terpampang gitu, biar nggak kayak di pikiran tuh masih ganjel lah intinya ya, masih mengganjal gitu ya. Mungkin kita cari di sini aja. Kalau di Pinterest emang kurang spesifik. Nah, contohnya seperti ini. Jadi dari public ke private, private ke public ini seperti ini. Untuk perpaduannya hybrid cloud itu bisa di private gitu. Intinya itu bisa di private. Yang dibutuhin kan kalau public itu kan bisa diakses sama orang gitu. Nah, kalau dari perusahaan kan cuma internal perusahaan aja yang bisa akses gitu ya. Contoh domainnya google.com, berarti ya karyawan google.com tapi yang di database-nya, bukan di Google seperti ini ya. Ini kan udah masuk di public gitu, bisa diakses oleh semua orang. Oke. Jadi intinya ini bisa dibawa kemana-mana sih menurutku, seperti handphone ya, bisa dibawa kemana, efisien, dan memang ya harus ada jaringan gitu, harus ada jaringan terhubung, entah itu data seluler, entah itu wifi dan semacamnya. Oke, lanjut ke edge computing ataupun sebelumnya komputasi awan telah menjadi arus utama dengan domain utama. Adopsi komputasi awan atau edge computing terus berkembang. Domain utama seperti AWS, Amazon Web Service, Microsoft Azure, dan Google Cloud Platform ya. Oke, aku belum seberapa tahu buat di edge computing ini. Kita coba cari sama-sama. Munculnya apa? Ntar aku baca ini ya. Edge computing allow data from Internet of Things device to be analyzed at edge of the network before being sent to a data center or cloud. Oke. Dari sini kita bisa lihat ya, bisa menerima data dari internet device untuk dianalisis ke jaringan sebelum dikirim ke data center ataupun data awan ya. Jadi intinya sih bisa hitung lah ataupun mengkalkulasi data gitu, sebelum dimasukkan ke data center. Data center tuh kayak isi kayak Google tuh punya data center gitu, satu perusahaan ataupun satu ruangan ya, satu rumah besar gitu ya. Intinya cuman isinya cuman ya itu penyimpanan doang, tapi bisa diakses di mana. Intinya seperti itu. Tetap butuh kabel di pusatnya, tapi kalau udah diakses lewat domain dan lain-lain itu bisa lewat cloud gitu. Jadi kalau kalian ada pengetahuan, oh Bang Wildan salah yang begini, silahkan komen ya. Itu juga masih belajar gitu. Oke, the last ya, ini terakhir aku bahas. Jadi kalau kalian suka, aku mau bikin part 2. Oke, LMS berbasis cloud. Learning Management System berbasis cloud adalah LMS yang memungkinkan Anda mengakses dan menggunakan LMS tanpa harus menginstal perangkat lunak atau perangkat keras apapun. Nah, di sini itu bisa
lewat apa ini? Untuk mengakses fitur lengkap resolusi pembelajaran ini, Anda dan peserta pelatihan hanya perlu masuk ke portal web, yaitu situs penyediaan layanan tersebut. Oke, kita langsung searching aja. Seperti portal ya, intinya seperti web LMS. Jadi kalian itu diberi alamat ya, bisa langsung masuk ke learning management system ya, mungkin bisa kayak kalian tuh beli layanan gitu ya, semisal kalian beli yang buat belajar itu apa, edukasi kayak ruang guru dan lain-lain. Nah itu kalian tinggal masuk ke portalnya karena kalian udah beli, intinya gitu ya. Di sini ada beragam kelebihan juga ya, dan 5 keuntungan ya, coba. Oh ini sama ya di Sevima juga, tadi aku juga di Sevima. Jadi untuk blognya ini sevima.com ya. Oke, aku mau bahas ini lebih detail ya, karena memang ini terakhir. Aku mau biar kalian paham gitu. Manfaat di sini force lebih hemat biaya. Oke, jadi meminimalisir pengeluaran dalam menyimpan data ya, memang karena kita hanya masuk ke portal, kita nggak butuh apa-apa gitu, nggak butuh flash disk, nggak butuh internal juga, data kita udah kayak awan gitu. Jadi tinggal awan tuh, kalian lihat awan di atas kan, jadi awan tuh seperti penyimpanan yang efisien dan memang ringan gitu loh. Dilihat tuh kayak, tapi isinya seperti bisa menampung bergiga-giga ataupun tera-tera file gitu loh, terabyte gitu. Nah ini lebih hemat perawatannya, Anda cukup membayar sesuai dengan keputusan Anda saja. Nah ini kan, aku bilang tadi seperti kalian di portal kayak ruang guru, dan pokoknya intinya kalian tuh beli jasanya mereka, jadi kalian tuh diberi akses untuk login di portal mereka. Diberi link. Memiliki fungsi cadangan data. Oke, nomor 2, sistem cloud base. Ini disaster recovery, sistem cloud dalam penyimpanan data, sehingga data yang sudah ada akan otomatis dicadangkan. Oke, ini kalian di Google Drive ataupun WhatsApp itu bisa aja dah ada mencadangkan di Google Drive. Ini kalau ini udah otomatis, kalau set lagi, kalian udah beli langsung jebret, udah otomatis kalian ada backupnya, lebih aman. Oke, memang sih tidak perlu khawatir ya, karena memang karena menggunakan aplikasi ini, jadi dalam perangkat keras itu nggak perlu khawatir rusak, kena air dan lain-lain ya, itu enggak. Tidak perlu perawatan khusus juga, cloud-based LMS dinilai sangat efektif. Oke, tidak memakan space juga, dan ya kompatibel dan efisien sih. Anda tidak perlu juga perawatan rutin, menjaga keamanan, menghilangkan bug. Benar. Kapasitas yang ditawarkan juga lebih besar ya. Jadi ini contohnya Sevima Link, aja pembelajaran. Coba kalian akses juga. Ini isinya apa? Coba akses ya. Oke. Aku juga baru tahu ini gitu loh. Seperti ini jadi untuk portal sendiri ya, seperti kayak siakat gitu ya. Di sini ada penyimpanan segini yang ditawarkan ya, 250 GB buat kalian yang mau beli. Video conference juga ada, sinkronisasi ada kelas. Jadi seperti ini ya. Jadi ada, karena kalau udah beli itu ada beragam fasilitas yang memang memudahkan. Memang kalau semakin zaman itu semakin canggih. Oke, dari 5 yang aku jelasin tadi, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan komen ya. Kalau kalian suka, kalian komen yang banyak di bawah kolom komentar. Jangan lupa juga berikan dukungan di channel ini untuk lebih maju ke depannya dengan berdonasi. Di link di bawah juga sudah saya sertakan. Yang mau follow Instagram, di bawah juga ada TikTok, dan bisa kirim email juga saran di email aku ya, di wildanwalker9@gmail.com. untuk sarannya aku tunggu. Oke,
Terima kasih, selamat malam buat teman-teman. Jangan lupa beribadah, jangan lupa juga dijaga di masa pandemi ini, karena memang masa pandemi belum selesai. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam Gamers Indonesia.